Ya, selamat pagi. Saya Renggatama Satya Renata dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, Kampus Madiun akan melakukan presentasi tentang mata kuliah penelitian pendidikan dengan judul tentang paradigma penelitian. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian, paradigma sederhana berurutan, paradigma ganda dengan variabel independen, paradigma ganda dengan 3 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel independen, paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 variabel dependen, paradigma jalur. Pengertian paradigma sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan rumus masalah yang perlu dijawab oleh peneliti. Teori yang digunakan merumuskan hipotesis dan jenis dan jumlah hipotesis. Paradigma sederhana terdiri atas satu variabel dependen dan independen. Contohnya seperti ini: X kualitas guru, Y prestasi belajar. Berdasarkan paradigma tersebut dapat ditentukan A. Jumlah rumusan masalah deskripsi ada 2, yaitu asosiasi ada 1, yaitu rumusan masalah deskripsi ada 2. Bagaimana X, bagaimana Y. Rumusan masalah asosiatif atau hubungan 1. Bagaimana hubungan antara atau pengaruh kualitas alat dengan kualitas yang dihasilkan. B. Teori yang digunakan ada 2, yaitu teori tentang pendidikan dan prestasi belajar. Lanjutan, hipotesis yang dirumuskan ada 2 macam, yaitu deskripsi dan asosiasi. 1. Hipotesis deskripsi jarang dirumuskan dalam penelitian. A. Kualitas media yang digunakan oleh lembaga pendidikan tersebut telah mencapai 70% baik. B. Prestasi belajar siswa lembaga pendidikan telah mencapai 99% yang diharapkan. 2. Hipotesis asosiatif adalah hubungan positif dan signifikan antara kualitas media pendidikan dengan belajar. Teknik analisis data. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis tersebut, maka dengan mudah ditentukan dengan statistik yang digunakan untuk analisis data dan menguji hipotesis. Untuk hipotesis deskripsi, bila datanya berbentuk interval dan rasio, maka pengujian hipotesis menggunakan test on sample. Untuk hipotesis asosiatif, bila data variabel berbentuk interval atau rasio, menggunakan teknik statistik korelasi product moment. Paradigma sederhana berurutan. X1 kualitas input, X2 kualitas proses, X3 kualitas output, Y kualitas outcome. Paradigma ganda dengan 2 variabel independen. Dalam paradigma ini terdapat 2 variabel independen, 1 dependen. Dalam paradigma terdapat 3 rumusan masalah deskripsi dan 4 masalah rumusan asosiatif. X1 kompetensi guru, X2 lingkungan sekolah, Y prestasi belajar murid. Paradigma ganda dengan 3 variabel. X1 kualitas mesin, X2 pengalaman kerja, X3 etos belajar, Y produktivitas kerja. Paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. X sama dengan tingkat pendidikan, Y1 karir tempat kerja, Y2 disiplin belajar. Paradigma dengan 2 variabel dependen dan 2 variabel independen. X1 keindahan kampus, X2 pelayanan sekolah, Y1 jumlah pendaftar, Y2 kepuasan pelayanan. Paradigma alur. X1 status ekonomi sosial, X2 IQ, X3 motivasi prestasi, Y prestasi belajar. Lanjutannya, X1 tingkatan sosial keluarga, X2 tingkat IQ siswa, X3 kualitas guru, X4 fasilitas sekolah, Y1 motivasi prestasi, Y2 aspirasi pendidikan dan jabatan, Y3 prestasi belajar secara keseluruhan.
Lanjutan, paradigma penelitian gaya dan wibawa kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola kematangan guru dan hubungan dengan hasilan belajar. SEM merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang terstruktur. Hipotesis yang dirumuskan bahkan hubungan banyak variabel yang bersifat kausal. Prosedur SEM mempunyai dua hal penting, yaitu A. Hubungan kausal terjadi merupakan hubungan struktural yang berseri dengan menggunakan persamaan reaksi. B. Hubungan kausal dapat disusun dengan metode berupa gambar sehingga mudah dipahami. Metode struktural, faktor yang mempengaruhi pilihan siswa dalam bidang keahlian. Model struktural faktor mempengaruhi pilihan siswa dalam bidang keahlian. Sekian, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.